Halo, Shalom, apa kabar guys? Guys, senang banget ketemu kamu dan hari ini kita akan belajar lagi bagaimana supaya kamu menjadi pelayan Tuhan yang berdampak guys. Karena jangan bilang-bilang banyak pelayan Tuhan yang tidak berdampak. Nah guys, saya di awal ini akan menjelaskan prolog dulu ya. Arti melayani itu apa sih? Melayani itu KBBI artinya membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang dibutuhkan seseorang. Ya. Nah, melayani ini berasal dari diakoneo yang artinya servant to attendant. Menjadi pelayan dan pembantu. Itu arti kata melayani. Ya, melayani adalah suatu tindakan yang kita sadari, baik ucapan, perkataan, perbuatan kita, tanpa beban untuk memberi pertolongan kepada orang lain dengan tulus ikhlas. Melayani itu dengan tulus ikhlas. Pendeknya, melayani itu adalah menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Nah, guys, tujuan melayani apa? Ingat baik-baik. Kalau kamu melayani di gereja, melayani orang-orang, tujuannya bukan cari pujian orang. Katakan amin. Bukan pengen dilihat orang. Bukan pengen dikenal orang. Bukan pengen untuk mendapat jabatan. No. Biarlah ketika kamu pelayanan, hatimu tulus untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Melayani ujung-ujungnya biar untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Ya, guys, sebab jangan bilang siapa-siapa. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, motivasi hatinya baik secara sadar atau tidak sadar, cari pujian orang, cari popularitas, cari terkenal. Ini saya juga menguji diri saya sendiri guys. Saya punya YouTube ya, saya menjadi pendeta di gereja, menjadi pastor ya. Apakah hati saya tulus untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk melayani, bukan untuk cari popularitas? Sebab hanya kamu dan Tuhan saja yang tahu isi hatimu. Orang lain nggak tahu guys. Tapi biar semua hari ini kita diingatkan, hei kamu pelayan Tuhan. Biar motivasi hatimu, tujuanmu melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Sebab di Matius 6 ayat 2 guys. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadah dan lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Nah, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Guys, ini dalam hal memberi sedekah. Tapi bisa juga dalam hal melayani. Ya, dalam hal berpuasa. Sama. Jangan untuk dipuji orang. Sebab Yesus ngomong munafik. Guys, bukankah Tuhan Yesus itu sangat membenci dosa kemunafikan dari ahli Taurat dan orang Farisi? Benar ya? Dia benci banget sama dosa kemunafikan. Ya, orang-orang Yahudi itu guys, khususnya yang ahli Taurat dan orang Farisi ya, kalau ibadah duduknya paling depan. Kalau berdoa pakai jumbai panjang-panjang di tikungan-tikungan jalan ya, supaya dilihat orang. Supaya dipuji orang. Ini Tuhan gak suka. Dalam satu perikop pernah guys, Tuhan mengecam 7-8 kali orang munafik, ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka cari pujian orang. Biarlah setiap kamu dan saya yang melayani Tuhan hari ini, hatimu tulus kepada Tuhan. Benerin hatimu dulu yuk guys. Yuk, saya minta semua kamu yang menonton ini pejamkan mata 1 menit aja. Yuk, koreksi hatimu dengan jujur. Ada nggak motivasi yang salah? Saya juga koreksi guys. Jangan-jangan motivasi hati saya salah. Ayo benerin yuk. Saya kasih waktu beberapa detik. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau
Puji Tuhan. Semoga mulai hari ini hati kita kembali lurus, tulus, motivasi yang benar, melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ya. Lalu selanjutnya guys, kalau saudara sudah melayani, apapun pelayanan saudara, entah di atas mimbar atau di bawah mimbar, kelihatan orang atau tidak kelihatan orang, artinya Tuhan memilih kamu guys. Ya, Tuhan menetapkan kamu. Jadi kalau mungkin kamu ada yang sudah mulai mundur dari pelayanan, enggak, jangan mundur, karena itu pilihan Tuhan, karena Tuhan mau kamu melayani di situ. Saya tanya, kenapa yang melayani di situ kamu, bukan yang lain? Karena Tuhan memilih kamu. Tuhan mau kamu ada di sana. Percaya nggak guys? Banyak orang yang pengen melayani, tapi nggak ada kesempatan loh guys. Ya, kamu harus bersyukur. Karena kalau hari ini kamu sudah melayani, itu artinya Tuhan pilih kamu. Ya, Tuhan memilih kamu untuk melayani. Pelayanan bukan beban. Pelayanan adalah sebuah kehormatan. Amin. Jangan mundur pelayanan, ketahuilah bahwa Tuhan sudah memilih kamu. Tuhan ingin memakai kamu. Katakan amin. Yang selanjutnya adalah, kalau kamu melayani, apapun pelayananmu, melayanilah dengan yang terbaik. Bukan asal-asalan. Bukan asal pelayanan, asal jadi pelayanan, asal melayani, asal-asalan. Kalau kamu asal-asalan, maka hasilnya akan asal-asalan. Betul apa betul? Daniel 6 ayat 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Bahasa Inggrisnya adalah excellent spirit. Ya. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Roh artinya spirit juga guys. Semangat yang luar biasa. Spirit yang luar biasa. Nah gini guys. Segala sesuatu yang dikerjakan Daniel itu dilakukan dengan yang terbaik. Bukan asal-asalan. Yang unggul. Yang luar biasa. Bukan biasa-biasa aja. Nah guys, kalau kamu pelayanan apapun, lakukan yang terbaik. Amin. Lakukan yang terbaik. Ya. Bagaimana ini bisa unggul? Bagaimana ini di atas rata-rata? Bagaimana ini bagus? Saya pikir jangan berhenti cuma bagus, tapi sangat bagus. Gimana caranya? Ya. Seperti Daniel, ketika dia melakukan yang terbaik, maka dia unggul melebihi 10 raja lainnya, guys. Bayangin. Mau melebihi para wakil raja. Dia unggul banget. Semua dikerjakannya sangat bagus, sangat brilian. Ya. Apapun pelayananmu, pelayanan mau biasa, kecil atau besar, ya. Do the best. Hasilkan yang terbaik. Amin. Yang bisa kamu lakukan adalah kamu berdoa sebelum pelayanan. Berdoa bergumul sama Tuhan. Bila perlu puasa. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana persiapannya Tuhan? Ya, yang terbaik. Lalu prepare atau persiapan segala sesuatu yang terbaik. Contoh kalau WL, kamu minggu depan mau WL, kamu dalam waktu 5-6 hari, kamu persiapan, cari lagu doa, cari lagu doa, cari lagu, persiapan baik. Nanti masuknya gini, nadanya ini. Lalu lihat di YouTube mungkin ya, bagaimana jadi WL yang baik, ya kan?
Lalu kamu latihan di kaca. Persiapan. Ya, persiapan, practice, make perfect. Amin. Persiapan membuat hasilnya sempurna. Ya. Lalu kalau kamu WL, kamu belajar dari orang-orang hebat dalam bidang WL. Kamu tanya, kamu ketemu, kamu diskusi, ya, supaya kamu ketularan jadi WL yang terbaik. Lalu kamu beli buku, baca buku, bisa cari pengetahuan di Google, YouTube, TikTok, cari sumber-sumber yang bisa menambah pengetahuan pelayanan. Ya, kalau kamu dipercaya sebagai ketua bidang apa, pelayanan apa. Nah, gini, mentalnya gini guys. Ketika aku menjadi ketua ini, aku mau hasilkan yang terbaik. Pokoknya aku pegang harus jadi sangat baik, unggul, luar biasa, sangat memberkati, sangat luar biasa. Gitu guys. Ya. Nah, gini guys. Ini yang ngajarin gembala saya. Dia salah satu pengkhotbah terkenal di Indonesia. Ya, Pendeta Hengki So. Dia bilang ini, dulu waktu saya masih belajar pelayanan, belajar khotbah, saya khotbah dengan yang terbaik. Gak mau asal-asalan. Khotbah di doa pagi yang kecil, yang sedikit orangnya, di komsel, ya, di pertemuan doa, saya khotbah yang terbaik. Gak asal-asalan. Karena itu bisa menjadi peluang promosi. Dilihat orang, wih khotbahnya bagus. Dipercaya yang lebih besar. Gitu guys. Dan hari ini, Pendeta Hengki So menjadi pendeta pembicara salah satu yang populer, terbaik dalam khotbah guys. Coba bayangkan kalau Pendeta Hengki So ini, gembala saya ini dulu khotbah, belajar khotbahnya asal-asalan. Ya, pokoknya lah, ginilah, pokoknya adalah, asal ngomong lah. Maka dia nggak mungkin jadi pendeta besar, pengkhotbah besar. Katakan amin. Amin. Demikian kamu dan saya, apapun pelayananmu hari ini, lakukan yang terbaik, unggul, luar biasa, di atas rata-rata, terbaik, do the best. Persiapan yang baik, doa yang baik, belajar yang baik. Ya. Maka saya percaya kamu punya pelayanan terus naik, berdampak lebih banyak orang. Ya, sebab Alkitab bilang, siapa yang setia dalam perkara kecil, ya pelayanan kecil termasuk, maka kamu dipercaya pelayanan besar. WL kaliber, WL yang hebat, pemimpin pujian yang terkenal, yang luar biasa, itu belajar muncul dari pertemuan atau ibadah-ibadah kecil guys. Tapi dia lakukan yang terbaik. Amin. Yang selanjutnya adalah kamu harus punya karakter yang baik guys. Pelayan Tuhan itu dianggap oleh jemaat punya level rohani di atas mereka. Betul apa betul? Ya, gak bisa sembarangan hidup lagi. Gak bisa sembarangan posting lagi. Gak bisa sembarangan ngomong lagi. Betul gak? Harus menjaga hidup jadi teladan. Gak bisa bertingkah laku sembarangan lagi. Ya, jangan ngumpat, jangan kata-kata kotor, gosip, hutang gak bayar dan lain sebagainya. Jangan. Karena hidup kita nih dilihat orang guys. Kita nih seperti suratan terbuka kata Alkitab. Kita harus menjadi teladan yang baik, hidup berkenan. Kita nih dipandang oleh jemaat yang ada. Oh, dia rohaniwan. Kira-kira gitu. Bahkan saya kalau kasih tahu kepada pelayan-pelayan Tuhan gitu ya, yang ada di bawah saya bilang, kamu ini seperti pendeta. Ya, kamu harus hidup seperti pendeta. Kamu levelnya nggak sama lagi sama jemaat biasa. Kamu ini rohaniwan. Jaga hidupmu, jaga perkataanmu. Saya pernah tegur ada satu pelayan Tuhan yang posting hal-hal yang berbau porno di Facebooknya.
Saya tegur, jangan ya, dihapus boleh nggak? Dan dia hapus. Ya, kita nggak bisa lagi hidup sembarangan. Kita harus jadi teladan, jaga hidup yang baik. Ya, memberikan teladan yang baik. Ya. Nah, kamu harus punya hati juga gampang mengampuni. Di pelayanan itu kalau boleh jujur guys, sama kok sama organisasi-organisasi sekuler lainnya. Ya, di perusahaan umum gitu-gitu ya, ada gesekan-gesekan, terjadi nggak apa-apa. Itu mendewasakan kok, responnya kita sih bagaimana, gitu aja. Ya, saya pesan kalau ada gesekan-gesekan, jangan balas dendam, jangan benci-bencian, karena iblis paling suka perpecahan di dalam gereja. Ya, kalau kamu salah, minta maaf. Ya, iblis itu tepuk tangan. Kalau anak-anak Tuhan, apalagi sesama pelayan berantem, bagus. Hancur, hancur, sikat, sikat. Akhirnya pelayanan pecah. Ya, permusuhan, setan bisa menyusup. Dan jangan sampai perkataan sikap kita dipakai iblis untuk memecah belah. Amin. Jangan mau ya dipakai iblis untuk memecah belah. Kasih tahu dirimu. Jangan mau dipakai iblis untuk memecah belah. Jaga omonganmu, jaga sikapmu. Dan biar kamu dipakai Tuhan untuk mempererat tali kasih persaudaraan sesama pelayan Tuhan. Saya pernah guys, pelayanan bareng pastor yang lain, tiba-tiba terjadi gesekan saya dengan beliau. Dan waktu itu saya netral ya, saya nggak salah guys. Cuman ada gesekan. Lalu beberapa hari Tuhan bilang sama saya, Jim, kamu minta maaf ya. Minta maaf Tuhan. Ya udah. Lalu saya chat dia lalu WA. Pastor, saya minta maaf kalau saya menyinggung, saya salah ya, saya minta maaf. Padahal saya nggak salah. Lalu pihak sana beliau juga bilang, oh saya juga minta maaf Pastor, gini. Akhirnya kita berdamai luar biasa, sehingga pelayanan kita hasilnya luar biasa guys. Diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Ya, kalau Tuhan perintahkan kamu minta maaf, ikuti dengan sukacita. Pasti ada berkat di baliknya. Katakan amin. Ya. Ingat ya, sesama pelayan itu sesama tubuh Kristus ya, jangan saling menyakiti. Malah saling mendukung. Katakan amin. Ya. Lalu dasar atau kekuatan dari pelayananmu adalah doa. Minta kekuatan dan hikmat Tuhan. Lukas 10 ayat 38-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Guys, melayani atau sibuk melayani itu baik. Ya, Marta itu perlu pelayanan, sibuk melayani. Ya, coba kalau Marta nggak ada, cuman Maria yang duduk di kaki Tuhan. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya mungkin kelaparan, kehausan, rumahnya berantakan. Ya, perlu pelayanan seperti Marta, perlu banget. Tapi jangan lupa Tuhan Yesus ingatkan. Ya, dikatakan di sini apa? Memilih bagian terbaik yaitu duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan. Guys, kalau kamu mau pelayanan, jangan lupa doa. Doa kekuatan kita. Tuhan, kalau kamu WL ya, lagunya apa? Jangan kamu milih sendiri guys. Biarkan Tuhan yang memilih kamu. Tuhan, nadanya nada apa? Tuhan, masuknya ref dulu atau dari awal dan lain sebagainya.
minta pimpinan Tuhan. Maka ketika kamu minta pimpinan Tuhan, Tuhan akan turun tangan, menjamah engkau, menuntun engkau, maka pelayananmu akan luar biasa. Pelayananmu akan berkuasa. Pelayananmu akan sangat memberkati. Pelayananmu akan sangat berdampak. Katakan amin. Andalkan Tuhan. Kadang-kadang guys, ketika saya mau pelayanan, saya duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan bicara. Tuhan ngomong loh guys. Jim, nanti kamu khotbah ayatnya ini. Masuknya awalnya gini. Ilustrasinya ini. Temanya ini. Oh my God. Kalau yang saya bagikan itu dari Tuhan, itu ilahi guys. Ada kuasanya. Katakan amin. Maka pelayananku, pelayananmu akan berkuasa. Dan akan sangat memberkati. Biar pelayananmu segala sesuatunya, materinya itu lahir dari Tuhan. Bukan lahir dari kamu sendiri. Karena manusia ini terbatas. Katakan amin. Ya, sebagai pelayan Tuhan, kita perlu tunduk terhadap otoritas kita guys. Ya, ada pemimpin di atas kita. Kita harus hormati. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Ya, dengan jalan itu mereka melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Guys, taati pemimpinmu. Ya, tunduklah kepada mereka. Jangan jadi pemberontak. Pemberontak seperti Lucifer. Ya. Jangan. Tunduk sama otoritas. Ya, karena orang-orang pemimpin kita itu guys, ditetapkan Tuhan untuk memimpin kita, di atas kita. Yang menetapkan adalah Tuhan. Tidak ada pemimpin yang tidak ditetapkan Tuhan, ada ayatnya. Ya, belajar tunduk otoritas. Mungkin kamu nggak suka, saya pernah guys. Kita sudah persiapan berminggu-minggu untuk melakukan perjalanan misi guys. Di hari H kita berangkat guys. Hore! Koper-koper, pakaian, peralatan-peralatan musik sudah masuk mobil semua. Kita udah siap berlima, berenam. Kita berangkat guys naik mobil. Ada telepon dari pemimpin. Saya gak damai sejahtera. Kalian semua kembali saja ke gereja ya. Kita berhenti sebentar di pinggir jalan. Alasannya cuman gak damai sejahtera guys. Tapi dia pemimpin saya. Akhirnya dengan berat hati kita taat. Kita tunduk sama otoritas. Kita balik guys. Semua diem. Sedih. Nah waktu itu pembina saya ngajarin. Tunduk kepada otoritas itu seperti itu. Jangan tanya apa-apa. Ikuti aja. Karena pemimpin kita ini seperti wakil Tuhan yang ditetapkan Tuhan di atas kita untuk memimpin kita. Kita ikuti. Amin. Sebab dikatakan dia itu tudung buat kita, yang berjaga-jaga buat kita guys. Amin. Kalau kita memberontak, maksa, nanti tudung itu akan lepas dan akan kita bisa mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada pepatah yang gak enak didengerin, tapi ini kebenaran guys. J. Vernon McGee ngomong gini, alam semesta ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Anda mungkin punya cara yang lebih baik. Tetapi Anda tidak memiliki alam semesta Anda sendiri. Mungkin kita merasa bahwa pemimpin kita itu kurang tepat. Kita punya cara yang lebih bagus menurut kamu. Tapi dikatakan sini, ya kamu mungkin punya cara yang lebih baik. Tetapi kamu nggak punya alam semesta itu sendiri. Kamu nggak punya orang-orang yang kamu pimpin. Maksudnya, biar pemimpinmu saja yang memimpin kamu. Karena dia pemimpinnya. Ya,
Saudara, usul boleh kepada pemimpinmu. Karena seringkali pemimpin kita butuh dikasih ide, masukan, hal-hal kreatif, inovasi. Usul boleh, tapi dengar ya, ketika usulmu tidak diindahkan atau tidak diterapkan, please jangan sakit hati. Jangan marah, jangan ngambek, itu kanak-kanak. Saya seringkali memberi usulan kepada Bapak Gembala. Bapak Gembala, seperti ini Pak, ada usulan dari saya Pak. Oh, beberapa diindahkan, dikerjakan langsung, tapi beberapa nggak dilakukan. Ya nggak apa-apa. Pemimpinnya dia kok. Pemimpin itu punya pertimbangan lebih luas, guys. Benar nggak? Punya pertimbangan ini, pertimbangan itu. Dia posisinya di atas, guys. Dia tahu medannya dengan baik. Ya, dia harus bijaksana, dia harus seimbang. Gitu ya, guys. Pemimpin kita punya perhitungan sendiri, guys. Ya, jadi harus tetap legowo ketika pemimpinmu tidak mengindahkan usul-usul. Ya, dan saya mau bilang, jangan pernah mengharapkan punya pemimpin yang sempurna. Nggak ada, guys. Semua pemimpin punya kelebihan, tetapi juga punya kekurangan. Dimanapun ada kelebihan dan kekurangan. Ya. Jadi pemimpin itu nggak gampang loh, guys. Apalagi pemimpin yang besar, memimpin banyak orang. Ketika memutuskan A, sebelah sini protes. Ketika memutuskan B, sebelah sini yang protes. Jadi pemimpin itu tidak mudah, ya. Tapi pemimpin tetap harus memutuskan kadang-kadang hal-hal sulit, hal-hal yang tidak populer, ya. Tapi kita perlu percaya kepada pemimpin kita. Nah, kalau kamu sudah nggak tahan lagi, benar-benar merasa kamu nggak bisa lagi ngikutin pemimpinmu, jangan jadi pemberontak, tapi sebaiknya kamu mengundurkan diri. Kamu cari pemimpin yang lain. Tapi perhatikan, jangan sampai masalahnya ada di kamu, bukan di pemimpin ya. Kamu pindah ke pemimpin manapun akan jadi masalah, karena karaktermu yang bermasalah, bukan pemimpinnya. Pastikan kalau benar-benar pemimpin itu toksik, udah negatif, udah melenceng dari firman Tuhan, ya kamu mengundurkan diri, lebih baik. Ini opsi terakhir ya, daripada kamu jadi pemberontak di dalamnya. Ya, kalau kamu dipimpin oleh pemimpinmu, jangan ngomongin kejelekannya kepada orang-orang, ya, jangan, nggak boleh itu. Amin. Lalu yang terakhir saya mau bilang gini, jerih payahmu ketika memimpin tidak sia-sia. Semua dihitung Tuhan. 1 Korintus 15:58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semua dihitung Tuhan, guys. Tenang. Orang mau lihat, nggak lihat, semua dicatat Tuhan. Dan akan dibalaskan Tuhan di surga. Juga beberapa hal akan kita terima tuaian di bumi ini. Tapi kalau enggak, kita akan menerima di surga dan bersifat kekal. Katakan amin. Tuhan membalas jerih payahmu. Jadi jangan jemu-jemu melayani, jangan loyo-loyo melayani, semua dihitung Tuhan. Ya, nah gini. Untuk masuk surga itu bukan perbuatan baik, melayani, nyumbang gereja, ibadah, bukan. Tapi masuk gereja itu caranya, tiketnya, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, perbuatan baik yang kita lakukan, melayani Tuhan, beribadah, itu akan menjadi upah kita di surga nanti. Menjadi seperti pahala kita di surga. Seperti perabot yang akan kita terima, hal-hal baik yang kita terima. Gitu ya. Jangan jemu-jemu melayani Tuhan. Tadi terakhir, ini terakhir banget. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Guys, saya berdoa kamu menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berdampak, yang luar biasa. Nggak asal-asalan. Pokoknya gini guys, kamu melayani apapun bidangmu, lakukan yang terbaik, unggul, luar biasa, di atas rata-rata, sangat baik, sangat baik. Amin. Sehingga
Sehingga orang banyak diberkati oleh pelayanan. Kalau kamu pegang pelayanan ini, hasilnya harus sangat baik. Gumulkan, doakan terus bila perlu puasa. Ya, lalu persiapan dengan baik, belajar dengan baik, ketemu dengan orang-orang yang expert dalam bidangnya, yang ahli dalam bidang itu. Ya, gali terus, baca buku, lihat Google, belajar YouTube dan lain sebagainya. Lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Maka kamu akan seperti Daniel. Ya, melebihi semua para wakil raja, unggul, excellent, luar biasa. Kamu akan berdampak besar. Semakin hari yang Tuhan percayakan, semakin besar perkara-perkara pelayan-pelayan yang besar. Katakan amin. Yuk kita doa sebentar. Bapak hamba berdoa buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Mereka pelayan-pelayan Tuhan ataupun belum melayani. Tuhan jamah mereka. Biar firman ini memberikan insight yang baru buat kehidupan mereka dalam melayani. Supaya pelayanan mereka berdampak luar biasa. Mereka dipakai Tuhan dengan hati yang murni dan tulus. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup mereka. Orang-orang diberkati karena mereka hidup menjadi teladan. Perkataan, perbuatan mereka benar-benar menjadi teladan. Oh, terima kasih Tuhan. Biar mereka setelah ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pelayan-pelayan yang berdampak luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Guys, Tuhan berkati. Dan boleh bagikan video ini kepada grup-grup pelayan Tuhan di gerejamu. Supaya mereka juga bisa diberkati. Amin. Shalom bagi kamu yang pertama kali hadir menyapa saya Pastor Jimmy Henlistio. Salam kenal. Boleh tulis di kolom komentar siapa namamu dari kota mana. Tuhan Yesus memberkati.